dahsyat. Tapi nanti di yaumul qiyamah, nanti di hari pembalasan, nanti di hari perhitungan, ketika di padang mahsyar, para anbiya wal mursalin telah melihat murkanya Allah. Para nabi-nabi pernah melihat bagaimana Allah marah, pernah. Bagaimana Nabi Nuh, apa Nabi Nuh nggak pernah melihat marahnya Allah? Pernah. Kapan? Ketika datang daripada banjir yang begitu dahsyat, 40 hari dihujanin, tenggelam dunia, nggak nanggung-nanggung. Zaman Nabi Zed, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, dengan kaumnya yang menentang Allah, laki ame laki demen. Kalau kata guru kita di Petamburan nih, aneh tinggal di Petamburan dari kecil, sering lihat ayam jago, nggak ada ayam jago, uber-uber ayam jago, pengen kawin kagak ada. Ini orang sekarang ikut-ikutin kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut udah ada sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi Lut. Laki ame laki di mau kawin. Nih zaman sekarang nih, hati-hati. Hati-hati sama pengaruh-pengaruh daripada pemikiran-pemikiran yang nggak baik. Agama Islam menentukan dan agama Islam membawa kita ajaran yang paling selamat, ajaran Nabi Muhammad. Jangan kita ikutin yang lain. Jangan kita ikutin orang barat yang modern. Jangan kita ngikutin orang sono yang nggak ada yang lebih modern dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Nabi Muhammad paling modern, Nabi Muhammad paling keren, Nabi Muhammad paling luar biasa. Coba kalau kita mau lihat sekarang nih orang yang demen laki ame laki, dibilang apa? Emansipasi, laki ame laki demen kagak apa-apa, katanya ini perkembangan zaman, ini zaman modern emang kayak begini. Dari zaman Nabi Lut udah ada. Nabi Lut sama Nabi Muhammad duluan mana? Nabi Lut udah duluan. Nah Nabi Muhammad ngelarang laki sama laki jangan kawin. Modernan mana? Modernan Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan sebelum adanya Nabi Muhammad mereka bertabarruj. Mereka tuh demen dandan, demen mamerin rambutnya, demen jalan berlenggak-lenggok. Itu sebelum Nabi Muhammad. Datangnya Nabi Muhammad ditutup dengan pakaian yang rapi. Datangnya Nabi Muhammad dijaga kehormatan perempuan. Sekarang perempuan-perempuan buka auratnya. Perempuan-perempuan jalan berlenggak-lenggok. Perempuan-perempuan pakai bedak menor-menor. Ketika ditanya, ente pakaian begini, dandan kayak begini kayak siapa? Oh ini orang modern. Sebelum Nabi Muhammad udah ada model kayak lo. Nabi Muhammad lebih modern. Nabi Muhammad nyempurnain akhlak. Nabi Muhammad nutup, Nabi Muhammad mengangkat daripada derajat perempuan. Nabi Muhammad lebih modern daripada orang-orang yang ada. Orang sekarang kagak tahu. Jadi Nabi Lut umatnya sekarang terasa modern. Perempuan-perempuan yang buka aurat ngerasa modern. Nabi Muhammad lebih modern. Beruntung orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Mulia orang-orang yang ikut sama Nabi Muhammad. Dan modern orang-orang yang ikut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Lut itu umatnya nggak nanggung-nanggung. Umatnya Nabi Lut diturunin apa? Hujan batu oleh Allah. Ini kampung apa namanya? Klaster apa? Apa vendor? Ravenia. Pernah lihat hujan batu? Hujan es di Bogor, bingung orang. Keluar gede jendol-jendol, letak itu es. Nabi Lut hujan batu nggak nanggung-nanggung, hancur ditebalikin, diacak-acak, habis. Nabi Lut pernah lihat Nabi Musa dikejar Fir'aun, ditenggelamin. Itu para anbiya wal mursalin udah ngelihat murkanya Allah. Para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad udah ngelihat daripada murkanya Allah, marahnya Allah. Tetapi ketika di hari kebangkitan, ketika datang daripada hari kiamat di padang mahsyar, apa yang terjadi ketika mereka didatengin umat-umat berbondong-bondong kepada Abal Bashar? Mereka datang kepada Nabi Adam, bapaknya manusia. Wahai Adam, ya Abal Bashar, wahai bapaknya manusia, kita beriman, kita percaya dan kita tahu engkau siapa, maka tolong kita di keadaan kayak begini. Kata Nabi Adam apa? Masing-masing kalian juga punya dosa sama Allah. Dan kata Nabi Adam, anda nggak pernah ngelihat, anda nggak pernah ngelihat murkanya Allah sedahsyat hari ini. Maksudnya apa? Bala yang terjadi, musibah yang terjadi yang pernah dilihat, nanti di hari kiamat kagak ada tandingannya, kagak ada seujung
kukunya, marahnya Allah, murkanya Allah nanti di hari kiamat. Dahsyat murkanya Allah, luar biasa murkanya Allah. Ayuhal ikhwan, Nabi yang udah pernah ngelihat, Nabi bilang enggak, kita nggak pernah ngelihat murkanya Allah. Nabi Nuh begitu juga. Bahkan di dalam riwayat ketika Rasul menceritakan tentang hari tersebut, hari kebangkitan, hari kiamat, maka kata Nabi, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Maka Sayyidatuna Aisyah bilang, ya Rasulullah, orang-orang bakalan ngelihat kita punya badan. Perempuan-perempuan bakalan dilihat auratnya, bakalan dilihat daripada badannya. Kata Nabi, wahai Aisyah, nggak bakalan ada yang perhatiin daripada badan perempuan tersebut. Mereka bingung dengan murka dari Allah. Bayangin coba ayuhal ikhwan, kalau kita ngelihat daripada keadaan perempuan di dunia dalam keadaan bingung, kita masih bisa ngeliatin tuh perempuan. Tetapi bagaimana dahsyatnya hari tersebut, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, goncangan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada perempuan yang paling cakep di depan mata kita dalam keadaan telanjang, kita kagak pikirin, takut. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ayuhal ikhwan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suami ketemu istri, lari, istri ketemu suami, lari, orang tua ketemu anak, lari, saudara ketemu saudara, lari, teman ketemu teman, lari. Ini dahsyatnya hari kiamat, ayuhal ikhwan. Semua nabi berlepas tangan, semua nabi berlepas tangan. Siapa yang ada? Siapa yang berdiri dengan kemuliaan? Siapa yang manggilin umat? Siapa yang manggilin umat? Ummati, ummati, analaha, analaha, analaha. Siapa yang manggil? Siapa yang nyariin? Semua nabi berlepas tangan kecuali baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi manggil dengan kemuliaan daripada baginda Rasul, dengan keagungan Nabi alaihi salatu wasallam, dengan ketinggian derajat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Analaha, analaha, analaha. Ada bakalan kasih syafaat. Yang lain para anbiya wal mursalin berlepas tangan, nggak bakalan nolongin kita. Siapa yang berdiri dengan keagungan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau balas jasanya Nabi Muhammad, tiap hari bikin maulid, nggak bakalan kebalas jasanya Nabi Muhammad. Jangan kita bikin acara kayak begini, kita keluarin duit kita keluarin waktu kita korbanin daripada segala sesuatunya untuk balas jasanya Nabi Muhammad. Ini dari kampung ini kita jalan ziarah ke makam Nabi Muhammad, mau berterima kasih kepada Nabi Muhammad atas jasa-jasanya Nabi Muhammad, bukan dengan kedua kaki kita, melainkan dengan kepala kita merangkak jalan ke makamnya Nabi Muhammad untuk berucapkan terima kasih dengan jasanya Nabi Muhammad. Maka demi Allah belum terbalas jasanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi berdiri dengan keagungan di Yaumul Qiyamah, memanggil daripada umat, dicari daripada umat. Pertanyaan ayuhal ikhwan, pertanyaan yang serius, pertanyaan yang harus setiap waktu kita pikir. Apa Nabi bakalan kenalin kita sebagai umat? Apa Nabi bakalan melihat kita umatnya di segitu banyaknya orang dari zaman Nabi Adam dikumpulin sampai Yaumul Qiyamah? Yang sekarang berapa miliar, kita hidup di zaman sekarang berapa miliar orang yang hidup ayuhal ikhwan. Belum dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai Yaumul Qiyamah di satu padang yang begitu luas. Apa Nabi kenalin kita? Ini pertanyaan yang harus kita tanya. Dan ini pertanyaan, bukan pertanyaan yang kita anggap lewat begitu aja. Ini pertanyaan yang serius. Ketika Nabi sebelum Nabi Muhammad, Rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka nggak bisa memberikan kita pertolongan. Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk mensyafaati daripada umatnya. Pertanyaannya bagi kita, apa kita nanti ketika berdiri di padang mahsyar tersebut kita dikenalin sama Nabi Muhammad? Apa kita bakalan dikenalin, oh itu umat? Bagaimana Nabi kenalin kita? Bagaimana Nabi kenalin kita? Kalau selama kita hidup di dunia, syariat yang kita pakai bukan syariat Nabi Muhammad. Ketika kita hidup di dunia, ajaran yang kita pakai di dalam rumah tangga kita bukan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan kita berbangga dengan ajaran selain ajaran Nabi Muhammad. Kita ridha
dengan keadaan perempuan-perempuan kita yang ada di dalam rumah tangga kita, pakai pakaian yang membuka daripada auratnya, memamerkan daripada rambutnya, memamerkan daripada wangi tubuhnya kepada yang bukan mahramnya. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana nanti di yaumul kiamah Nabi Muhammad bakal kenalin kita? Ayuhal ikhwan, kita berbangga di dunia, berbangga. Anak-anak kita nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Yang penting di sekolah ranking 1 anak-anak. Yang penting jago di bahasa Inggris.